Sekarang kita masuk ke dalam istilah peta dan inverse dari peta. Apabila saya punya sebuah fungsi f dari A menuju B, maka A ini disebut domain dan B ini disebut kodomain. Dan apabila saya punya di sini subset dari B, yaitu namanya adalah range, di mana himpunan subset itu punya pasangan semua di A. Nah, sekarang kita akan mempelajari sesuatu yang hampir mirip dengan istilah domain, kodomain, dan range, yaitu dengan istilah peta dan inverse peta. Konsepnya adalah kalau semua A itu dinamakan sebagai domain. Nah, sekarang apabila misalkan saya punya fungsi fungsi f dari A ke B, lalu saya punya himpunan S itu adalah subset dari himpunan A. Jadi saya hanya mengambil bagian kecil dari A, lalu saya punya Fs. Jadi saya petakan ya. Jadi S tadi yang merupakan ini sudah pasti punya peta ya. Lalu saya buat Fs. Fs itu akan sama dengan himpunan Y, di mana Y itu sama dengan Fx. Ya, untuk suatu X elemen dari S. Nah, Fs ini dinamakan sebagai peta dari S. Ingat ya, Fs ini dinamakan peta dari S, dan peta dari S itu merupakan elemen di B. Jadi jangan sampai keliru, kalau petanya itu pasti merupakan elemen di B. Kemudian, kalau tadi saya ngambil himpunan bagiannya di A, nah bagaimana kalau misalkan himpunannya, kalau saya namakan T, itu bagian di B. Jadi saya akan mengambil himpunan bagian di sini, di B, itu ya. Maka kalau saya hubungkan dengan fungsinya, maka akan tulisannya begini. Di fungsi inverse T itu adalah sebuah X, sedemikian sehingga X-nya elemen dari A dan Fx elemen di T. Nah, istilah ini dinamakan sebagai inverse peta dari T. Dan inverse petanya pasti elemen di A. Nah, jadi sebagai gambaran saja, jadi ada dua himpunan ya. Saya namakan di sini himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A sama B ini dihubungkan oleh sebuah fungsi namanya adalah F. Kemudian apa? Kemudian saya ambil di sini S. Nah, ini saya ambil sini adalah S. Kalau S ini kita pakai dengan fungsi F, maka nanti di sini pasti akan ada, misalkan di sini ya, kita buat misalkan di sini, ini adalah F dari S. Jadi ini adalah petanya. Nah, otomatis kan peta itu letaknya pada himpunan B-nya kan. Jadi merupakan elemen di B. Nah, kemudian apabila saya punya sebuah himpunan A dan himpunan B, gitu ya. Kemudian di sini apa? Awalnya T adalah subset dari B. Udah, berarti saya akan buat di sini sebuah himpunan bagian. Saya namakan ini adalah T, maka T ini pasti punya inverse, walaupun ini tidak semuanya A. Nah, di sini. Nah, inilah yang dinamakan sebagai F inverse dari T. Ini berarti kalau arahnya ke sana, maka arahnya F inverse.